depan akan mempresentasikan media Transgeoboard dengan anggota kelompok saya sendiri, Imelda Inggit Setiakna, NIM 12204193039. Saya Alvina Nur Amalia, NIM 12204193044. Saya Lulu Kuria, NIM 12204193160. Saya Sheila Fadila, NIM 12204193184. Pergeseran atau translasi. Apa yang dimaksud dengan translasi? Translasi merupakan salah satu jenis transformasi yang bertujuan memindahkan semua titik suatu bangun dengan jarak dan arah yang sama. Translasi pada bidang kartesius dapat dilukis jika kita mengetahui arah dan seberapa jauh gambar bergerak secara mendatar atau horizontal dan atau vertikal. Untuk nilai yang sudah ditentukan, A dan B yakni translasi AB memindahkan setiap titik P, X, Y dari sebuah bangun pada bidang datar ke P aksen X plus A, Y plus B. Translasi dapat disimbolkan dengan X, Y, maka X plus A, Y plus B. Perlu diingat, jika suatu translasi atau pergeseran dilakukan sepanjang garis horizontal, maka translasi tersebut akan bernilai positif jika ditranslasikan ke arah kanan dan bernilai negatif jika ditranslasikan ke arah kiri. Jika suatu translasi atau pergeseran dilakukan sepanjang garis vertikal, maka translasi tersebut akan bernilai positif jika ditranslasikan ke arah atas dan akan bernilai negatif jika ditranslasikan ke arah bawah. Contoh, gambar di samping menunjukkan segitiga ABC yang ditranslasikan 5 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas. Hal ini dinyatakan sebagai X, Y, maka X plus 5, Y plus 2. Jadi ini sesuai dengan rumus yang tadi. Koordinat bayangan hasil translasinya adalah sebagai berikut. Koordinat A, min 3,1 jika ditranslasikan A aksen min 3 plus 5, 1 plus 2 atau A aksen sama dengan 2,3. Koordinat B, min 1,4 jika ditranslasikan B aksen adalah min 1 plus 5, 4 plus 2 atau B aksen 4,6. Dan koordinat C, min 2, min 1 jika ditranslasikan menjadi C aksen min 2 plus 5, min 1 plus 2 atau C aksen sama dengan 3,1. Jadi titik awal yang sudah diketahui ini disubstitusikan ke rumus yang ini. Plus 5 hasil dari translasi yang mengarah 5 satuan ke kanan, dan plus 2 adalah translasi yang mengarah 2 satuan ke atas. Yang selanjutnya yaitu pencerminan atau refleksi. Apa sih pengertian dari refleksi itu? Refleksi atau pencerminan merupakan salah satu jenis transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin dari titik-titik yang dipindahkan. Sifat bayangan yang dibentuk oleh pencerminan ada 3. Yang pertama, bayangan suatu bangun yang dicerminkan memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan bangun aslinya. Yang kedua,
jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda aslinya ke cermin. Dan yang ketiga, bayangan bangun pada cermin saling berhadapan dengan bangun aslinya. Nah, berikut ini contoh gambar refleksi. Dari gambar tersebut menunjukkan contoh refleksi atau pencerminan bangun datar A, B, C, D, E pada garis N. Perhatikan bahwa ruas garis yang menghubungkan titik dan bayangannya tegak lurus terhadap garis N. Garis N disebut garis refleksi untuk A, B, C, D, E dan bayangannya adalah A aksen, B aksen, C aksen, D aksen, E aksen. Karena E terletak pada garis refleksi, maka titik awal dan bayangannya berada di titik yang sama. Dan jarak antara A terhadap garis N sama dengan jarak A aksen terhadap garis N. Begitu pula untuk titik sudut yang lainnya. Rumus umum refleksi. Yang pertama, pencerminan terhadap sumbu X yang berarti garis Y sama dengan 0. Jika titik A, X, Y direfleksikan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah A aksen sama dengan X, negatif Y. Kemudian yang kedua, pencerminan terhadap sumbu Y yang berarti X sama dengan 0. Jika titik A, X, Y direfleksikan terhadap sumbu Y, maka bayangannya adalah A aksen sama dengan negatif X, Y. Kemudian yang ketiga, pencerminan terhadap titik asal O 0,0. Jika titik A, X, Y direfleksikan terhadap titik asal O 0,0, maka bayangannya adalah A aksen sama dengan negatif X, negatif Y. Yang keempat, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Jika titik A, X, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya adalah Y, X. Kemudian yang kelima, pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Jika titik A, X, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka bayangannya adalah negatif Y, negatif X. Kemudian pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Jika titik A, X, Y direfleksi terhadap garis X sama dengan H, bayangannya adalah 2H min X, Y. Kemudian pencerminan terhadap garis Y sama dengan K. Jika titik A, X, Y direfleksi terhadap garis Y sama dengan K, maka bayangannya adalah X, 2K min Y. Nah, untuk contoh soalnya, bayangan titik A dengan A sama dengan negatif 1,4 jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X adalah. Nah, dari penjelasan sebelumnya, apabila titik A, X, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka bayangan titik A adalah A aksen sama dengan negatif Y, negatif X. Jadi, bayangan titik A negatif 1,4 adalah A aksen negatif 4,1. Untuk jenis transformasi yang berikutnya yaitu perputaran atau rotasi, berikut ini adalah penjelasannya. Apa sih itu rotasi? Rotasi merupakan salah satu bentuk transformasi yang memutar setiap titik pada gambar sampai sudut dan arah tertentu terhadap titik yang tetap. Berikut ini adalah ilustrasinya. Jadi trapesium yang berwarna biru itu adalah bayangan dari trapesium yang berwarna merah. Titik tetap ini disebut pusat rotasi. Besarnya sudut dari bayangan benda terhadap posisi awal disebut dengan sudut rotasi. Jadi yang saya tunjuk itu adalah sudut rotasi. Kemudian saya akan menunjukkan rumus umum rotasi. Di dalam tabel tersebut ditunjukkan 90 derajat
itu berarti rotasinya berlawanan dengan arah jarum jam. Jika negatif 90 derajat, itu rotasinya searah jarum jam. Ini sangat perlu diperhatikan karena rumus yang digunakan berbeda, tentu hasilnya nanti juga berbeda. Masuk ke dalam contoh soal. Tentukan bayangan segitiga JKL dengan koordinat J 1,2, K 4,2 dan L 1,-3 pada rotasi 90 derajat berlawanan jarum jam dengan pusat rotasi adalah titik L. Ilustrasinya adalah sebagai berikut. Segitiga JKL dirotasikan 90 derajat berlawanan arah jarum jam sehingga menghasilkan segitiga J aksen, K aksen, dan L aksen. Untuk lebih mudah dalam mencari bayangannya, bisa menggunakan rumus yang sudah saya tunjukkan tadi, yaitu negatif Y plus A plus B, X min A plus B, sehingga akan diperoleh koordinat bayangannya, yaitu J aksen negatif 4,-3, K aksen negatif 4,0, dan L aksen 1,-3. Selanjutnya, pergeseran ukuran atau dilatasi. Apa yang dimaksud dengan dilatasi? Dilatasi adalah suatu transformasi yang mengubah ukuran, memperbesar atau memperkecil setiap titik pada suatu bidang atau bangun akibat perkalian dengan suatu faktor skala terhadap suatu titik acuan. Jika dirumuskan dilatasinya, misal titik A dengan koordinat X, Y didilatasi dengan titik acuan yang berada pada pusat 0,0 dengan faktor skala K, maka hasilnya adalah A aksen dengan koordinat K dikali X dan K dikali Y. Untuk lebih memahaminya, kita kerjakan contoh soal. Diketahui segi 4 W, X, Y, Z dengan titik sudut masing-masing W negatif 4, negatif 6, X negatif 4,8, Y 4,8, dan Z 4, negatif 6. Tentukan koordinat bayangan dari segi 4 W, X, Y, Z setelah didilatasi dengan faktor skala 0,5 dengan dilatasi titik 0,0. Dari soal kita dapat faktor skalanya 0,5 terhadap titik pusat 0,0. Maka notasi dilatasinya yaitu misal titik A dengan koordinat X, Y didilatasi di titik pusat 0,0 dengan faktor skala 0,5, maka hasilnya A aksen dengan koordinat 0,5 dikali X lalu 0,5 dikali Y. Untuk mempermudahnya kita dapat menggunakan tabel. Kita masukkan titik-titik sudut dari W, X, Y, Z, kemudian kita kalikan koordinat titik sudut tersebut dengan faktor skala 0,5. Maka didapat hasil koordinat bayangan segi 4 W, X, Y, Z di titik W aksen yaitu negatif 2,-3, X aksen negatif 2,4, Y aksen 2,4, dan Z aksen 2,-3. Nah, untuk yang pertama saya akan mempraktekkan translasi dengan menggunakan media transgeoboard. Diketahui suatu segi 4A, B, C, D dengan koordinat titik A 3,3, B 1,1, C 3,-1, dan D 5,1 akan ditranslasikan sejauh 5 satuan ke kiri dan 2 satuan ke bawah. Bagaimana caranya? Nah, untuk yang pertama, kita geser sejauh 5 satuan ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian dilanjut dengan menggeser 2 satuan ke bawah. 1, 2.
Nah, ini adalah hasil translasi dari segi 4 A, B, C, D tadi. Diperoleh hasil dengan bayangan A negatif 2,1, bayangan B negatif 4, negatif 1, bayangan C negatif 2, negatif 3, dan bayangan D 0, negatif 1. Saya mempunyai contoh lain dari translasi, yaitu berapa koordinat bayangan hasil translasi dari segitiga ABC dengan koordinat titik A negatif 1,3, titik B negatif 1,1, dan titik C adalah negatif 3,1 yang ditranslasikan 4 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah. Caranya sama seperti tadi. 4 satuan ke kanan berarti kita hitung 1, 2, 3, 4. Kemudian 3 satuan ke bawah. 1, 2, 3. Nah, ini adalah hasil translasi dari segitiga ABC. Koordinat bayangannya adalah titik A 0, titik A 3,0, titik B 3, negatif 2, titik C 1, negatif 2. Untuk yang ketiga, saya akan mempraktekkan refleksi dengan media transgeoboard. Diketahui jajar genjang ABCD dengan koordinat titik A 2, negatif 1, B 2, negatif 3, C 5, negatif 4, dan D 5, negatif 2 akan direfleksikan terhadap sumbu Y. Jarak antara jajar genjang ABCD dengan sumbu Y adalah 2 satuan, maka bayangannya juga berjarak 2 satuan, 1, 2. Jadi hasil bayangannya adalah A di titik negatif 2, negatif 1, B negatif 2, negatif 3, C negatif 5, negatif 4, dan D negatif 5, negatif 2. Perlu diperhatikan dalam refleksi, jarak setiap sudut benda harus sama dengan jarak setiap sudut bayangan. Terbukti di sini kan jarak benda dengan sumbunya adalah 2 satuan, maka bayangannya juga berjarak 2 satuan. Untuk yang keempat, saya akan mempraktikkan rotasi dengan menggunakan media transgeoboard. Di sini saya memiliki contoh soal, yaitu trapesium dengan titik sudut W, X, Y, Z. Titik sudut W yaitu negatif 4,2, titik sudut X negatif 3,4, titik sudut Y negatif 1,4, titik sudut Z negatif 1,2, dan akan dirotasikan terhadap titik 0,0 sejauh 180 derajat. Jadi hasil rotasinya itu akan seperti ini. Inilah hasil rotasi dari trapesium WXYZ. Bayangan dari titik W itu adalah 4, negatif 2. Bayangan dari titik sudut X itu adalah 3, negatif 4. Bayangan dari titik sudut Y itu adalah 1, negatif 4. Bayangan dari titik sudut Z itu adalah 1, negatif 2. Dan perlu diperhatikan jarak terhadap titik pusatnya itu haruslah sama. Sekian presentasi dari kelompok 8 mengenai media pembelajaran transgeoboard. Bila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.